Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami anak-anakku di channel Kimiaku. Di sini kalian semuanya bisa belajar kimia dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Ada beberapa contoh soalnya juga. Kemudian saya juga bisa belajar tentang soal-soal SBMPTN. Di sini adalah pembahasan tentang SBMPTN. Nah, kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2016 paket 1 anak-anakku. Anda sudah bisa menikmati juga SBMPTN tahun 2017, 2018 yang sudah kami upload baru satu paket masing-masing, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 15. Lalu kita mulai saja SBMPTN tahun 2016 paket yang pertama ya. Kita akan lihat seperti apa sih soal-soalnya ini. Di sini muncul soal tentang diberikan data grafik ya, diberikan data grafik, yaitu grafik antara energi pengionan atau energi ionisasi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 begitu maksudnya. Kemudian ini adalah energi ionisasinya ya. Harga energi ionisasinya sekian dalam satuan kilojoule per mol ya. Ini misalkan melepaskan 1 elektron, oh energi ionisasinya sekian. Melepaskan 2 elektron, energi ionisasinya sekian. 3 elektron, sekian, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian, kurva di atas adalah kurva energi pengionan dari suatu unsur untuk golongan utama. Nah, golongan utama itu berarti golongan 1A, 2A, 3A, 4A, sampai 8A ya. Tentunya golongan 1A itu ya 1 elektron valensi, 2A ya 2 elektron valensi, dan seterusnya. Berdasarkan kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini cenderung membentuk ion yang bermuatan apa? Berapa? Apakah dia membentuk ion positif 1, positif 2, positif 3, atau bahkan -1, -2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu unsur ini nanti cenderung memiliki elektron valensi berapa. Ya, kalau di elektron valensinya 1, berarti dia membentuk ion positif 1, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Kita perhatikan anakku di teori yang pernah kita sampaikan di materi kelas 12 ya, pada pembahasan periode ketiga. Di sana pernah kita bahas juga. Perhatikan, misalkan saya contohkan Na ya. Na itu konfigurasinya adalah 3s1 dengan elektron valensi 1 tentunya, ini golongan 1A. Nah, dia tentunya, ini ya, Mg, okay. Ne 3s2, kemudian satu lagi Al, Ne 3s2 3p1. Ini elektron valensinya 1, 2, dan 3. Ini saya contohkan golongan 1A, 2A, 3A. Nanti ini yang kita pakai dasar untuk menjawab ini. Na untuk stabil dia melepas 1 elektron plus 1, sehingga nanti konfigurasinya seperti gas mulyani. Nah, jadi stabilnya Na itu kalau dia sudah melepas 1 elektron. Nah, maka kalau Mg tentunya stabilnya membentuk Mg2+, ini 2 lepas, sehingga konfigurasinya seperti Ne. Dan Al tentunya stabilnya membentuk 3+. Mudah dipahami ya anakku ya. Mohon maaf ini ya batuk. Kemudian Anda perhatikan. Nah, EI1 kedua itu pasti dia naik tajam. Jadi misalkan Na itu dengan konfigurasi 3s1 atau elektron valensinya 1, karena stabilnya itu membentuk ion positif 1, sudah melepasnya, maka energi ionisasi pertama ke kedua naiknya tajam. Kenapa naiknya tajam? Karena E1 ke E2 itu elektron yang dilepas adalah elektron pada saat konfigurasinya seperti Ne ini. Artinya apa? Konfigurasi yang sudah sangat stabil. Maka butuh energinya tinggi. Maka E1 ke 2-nya naik tajam. Gitu. Ini penjelasannya. Jadi jika dia stabilnya itu +1, maka akan terjadi kenaikan energi ionisasi dari E1 ke 2 itu naik tajam. Kemudian kalau Mg, ya, stabilnya 2+. Misalkan energi elektronnya keluar 1.
membentuk Mg1+. Gitu ya. Nah, melepas lagi membentuk Mg12, naiknya dari ke 1 ke 2 itu EI-nya tidak begitu cair. Mengapa? Karena memang saat melepas 1 dia belum stabil. Kemudian melepas lagi 1 membentuk Mg12 baru stabil. Maka untuk golongan 2A atau elektron valensinya 2, pastilah E2 ketiganya itu yang naik tajam. 1 keduanya tidak, karena belum stabil. Beda dengan Na tadi. 1 keduanya naik tajam. Mengapa? Karena kalau sudah melepas 1 elektron ini, dia sudah stabil. Maka E1 ke E2-nya naik tajam. Demikian juga kalau yang elektron valensinya 2, naik tajamnya pasti ke 2 ke 3. Karena begitu lepas 1 belum stabil, lepas 2 baru stabil. Maka ketiganya naik tajam karena sudah stabil. Hal yang sama akan mudah dipahami bagaimana kalau Al dengan elektron valensi 3, maka naik tajamnya adalah di 3 ke 4. Nah, perhatikan. Kemudian ini. Yang kalau amati lepas 1, lepas 2, lepas 3, lepas 4, lepas 5, lepas 6, lepas 7, naik tajam. Berarti apa? Ini menunjukkan elektron valensinya. Seperti ini tadi. 3 ini menunjukkan elektron valensinya. Berarti kalau naik tajamnya 7 ke 8, maka elektron valensinya pasti 7. Nah, kalau elektron valensinya 7 untuk golongan utama atau golongan 1A, berarti golongan 7A dia pasti. Nah, kalau golongan 7A atau elektron valensinya 7, maka dia cenderung bermuatan negatif 1 karena dia menarik 1 untuk menjadi oktet seperti gas mulia. Maka di sini jawabannya adalah maka unsur ini akan cenderung membentuk ion yang bermuatan negatif 1. Kenapa? Karena dia golongan 7A dengan elektron valensi 7. Seperti itu anak. Gitu ya. Kita lanjut. Ini juga pernah ada di soal SBMPTN yang lainnya. Bisa beberapa kali periode keluar. Nah ini tadi ya. Penjelasannya. Karena kenaikan tajam terjadi pada I7 ke 8, maka dapat disebutkan elektron valensinya 7, sehingga cenderung membentuk ion negatif 1 atau min 1. Gitu ya, anak-anak. Itulah penjelasannya. Kita lanjutkan nomor 2, anak-anak. Atau 32 ya di sini kan. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y ya. Rumus molekulnya X2Y. Berturut-turut nomor atomnya 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah yang mana? Ini materi kelas 10 ya. Beberapa cara, salah satunya adalah menentukan tipe molekuler. Salah satu caranya. Coba perhatikan salah satu caranya. X2Y tentunya atom pusatnya adalah yang jumlahnya 1, yaitu Y. Ya. Jadi X2Y itu pasti atom pusatnya adalah yang Y ini. Maka kita akan menentukan tipe molekulnya. Nah, dari tipe molekul inilah nanti kita akan mengetahui bentuk molekul yang sesuai. Konfigurasi atom pusatnya. Yang kita konfigurasikan atom pusatnya. Ya. Y8. 26. 26. Maka elektron valensinya adalah 6. Nah, untuk menentukan harga M, cukup dari jumlah atom X yang diikat oleh atom pusat. Karena atom pusatnya Y, X adalah yang diikat, maka yang diikat adalah 2, maka harga M-nya ya 2 ini. Nah, harga M-nya adalah 2 ini. Kemudian untuk menentukan harga N-nya, jadi ini adalah atom yang diikat oleh atom pusat, ini adalah banyaknya domain elektron bebas. Domain elektron bebas. Hampir sama dengan pasangan elektron bebas. Maka untuk harga N-nya, itu bisa kamu cari lewat rumus ini. Elektron valensi atom pusat, ini elektron valensi atom pusat, dikurangi harga M-nya tadi, dibagi 2. Itu 6 dikurangi 2 dibagi 2.
Hasilnya 2. Maka tipe molekul X2Y adalah AX2, ini harga M-nya tadi 2, E-nya 2, ini harga N-nya 2. Maka AX2E2 nanti bentuknya adalah V. Bentuknya adalah V. Untuk bisa menentukan tipe ini, kalau kamu pengen belajar lagi, silakan melihat YouTube kami yang kami beri judul Gaya Antar Molekul seri ke 123. Nanti silakan dicari di sana. Nanti pasti ada pembahasan tentang menentukan tipe molekul untuk menentukan bentuk molekul ini. Gitu ya. Di sana akan kami contohkan beberapa sehingga kamu nanti akan paham ya. Ini pembahasan langsungnya saja. Kalau pengen lebih belajar lagi tentang ini, silakan lihat YouTube judulnya kalau nggak salah Gaya Antar Molekul Hibridisasi ya. Itu. Ini sedikit saya cuplikan anak. Nah ini, nah seperti ini tipe molekul, bentuk molekul dan hibridisasi. Nah, ini. Pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, rumus ini ya. X2 bentuknya linear. Ya. Hibridasinya sp, BeCl2 nonpolar. Ini contoh-contoh. Kalau tadi yang ini kan, mana tadi? Yang ini, AX2E2 planar bentuk V. Hibridasinya sp3, contohnya H2O, sifatnya polar. Nah, ini contoh yang saya tampilkan saat membahas di YouTube gaya antar molekul, bentuk molekul, dan hibridisasi. Silakan lihat di channel kami, ini ada, kita bahas seperti itu. Kami juga membahas tentang ini ya, tentang hibridisasi, sp3-nya dari mana toh, kok bisa sp3, kemudian kok bisa sp dan sebagainya. Silakan melihat di channel kami yang judul Gaya Antar Molekul, bentuk molekul, hibridisasi. Di sana silakan dimanfaatkan. Terima kasih. Seperti itu anak-anakku untuk menentukan tipe molekul ini tadi. Jadi ini adalah bentuk V sesuai data yang tadi karena tipenya adalah AX2E2. Nah ini ya. Kita lanjut satu nomor ya. Satu episode ini adalah 3 nomor saja dan aku biar tidak terlalu banyak. Suatu senyawa mengandung 54,84 gram karbon, 8,06% hidrogen, 11,29% nitrogen, sekitar AR, dan sisanya oksigen. Kalau sisanya oksigen berarti nanti oksigennya berapa persen, ya tentunya 100 dikurangi jumlah ketiga ini. Gitu kan ya. Gitu, jumlah ketiganya ini 54, 8, 11 itu jumlah 1 dikurangi itulah persen oksigennya tentunya. Gitu ya. Bila senyawa tersebut memiliki MR 124, maka jumlah atom N dengan bilangan Avogadro-nya ini ya, 6,0223 yang terdapat dalam 2,510 mol senyawa tersebut adalah, jadi yang kita cari adalah jumlah atom N nitrogen. Jika senyawa itu memiliki mol sejumlah ini, tentunya kita harus tahu dulu rumus molekulnya karena diketahui MR di sini. Dari data persen kita bisa menentukan perbandingan rumus empiris, kemudian akhirnya kita tahu rumus molekulnya. Kita akan singkat memang ini. Ya, molnya C banding mol H, mol N, mol O, ini massa persen itu dianggap massa karena dimisahkan massanya 100 gram, maka massa C ya sesuai persennya. Gitu ya. Jadi ini persen langsung kita asumsikan sebagai massanya karena massa senyawa anggap saja 100 gram. Untuk menentukan rumus empirisnya. Maka kalau 100 gram persennya 54,48 ya 54,8 maksudnya. Kemudian kita cari perbandingan mol masing-masing yaitu dibagi dengan AR masing-masing. H 8, sekian dibagi 1 nya 11,29 dibagi 14 tentunya. Kemudian O-nya sisa persennya adalah ini 26,17. Ini diperoleh dari 100 dikurangi 11,29 ditambah 8,06 ditambah 54,48. Tentunya dibagi 16. Hasilnya adalah ini. Nah, perbandingannya adalah sekian mol, sekian mol, sekian mol, sekian mol. Kalau kita sederhanakan, ini kan kelihatan 2 kalinya, ini 10 kalinya, gitu kan.
ini separuhnya lebih. Nah, maka perkiraannya adalah 6:10:1:2. Jadi rumus molekulnya nanti, karena ini nanti kalau kamu jumlah ternyata itu MR-nya itu 128, bukan 124, maka ini anggap saja ini benar, karena ini bisa jadi ini ada kesalahan sedikit. Ya. Jadi kalau kita sesuai data harusnya seperti ini. 6:10:1:2. Misalkan ini ada kesalahan, cara menghitungnya pun insya Allah tidak salah. Karena apa? Nanti yang kita cari adalah jumlah atom N. Jumlah atom N. Ya. Untuk senyawanya sekian mol. Nah, pastilah nanti perbandingannya 1:2. Ya, jadi ini kalau kita hitung memang 128 ya. Tidak 124 ini. Tapi kalau kita lihat datanya, data persennya, arahnya ke ini. Ya, arahnya ke ini. Itu. Jadi ini tidak perlu kita permasalahkan. Jadi caranya sama. Caranya sudah betul. Ya. Maka kalau kita sudah tahu nitrogennya yang mana toh? Nitrogennya adalah yang ini, sorry. Yang ini ya. Ini. Ini. Jadi untuk 1 mol senyawanya ini, 1 mol senyawa ini mengandung N sebanyak 1 mol juga. Ya, perbandingannya 1 ini ya. 1 mol senyawa ini mengandung N 1 mol juga. Nah, datamu ada senyawa itu 2,5 mol, 2,5 kali 10⁻³ mol. Maka berapa molnya N ya tentunya sama dengan ini. Maka kita bisa menghitung seperti ini anak-anakku. Kita bisa menghitung bahwa 1 mol senyawa mengandung 1 mol N. Ini dari data ini, jumlah N-nya 1 ini ya. Ini 1 mol itu bisa dikatakan koefisiennya 1 mol, maka N-nya juga 1 mol. Kalau 1 mol senyawa ada 6 mol C, 1 mol senyawa 10 mol H, 1 mol senyawa 2 mol O. Nah, kalau N 1 mol senyawa ya 1 mol N. Maka jumlah mol N-nya ya sama dengan ini, 2,5 kali 10⁻³ mol. Nah, berarti berapa jumlah atom N-nya? Ya tinggal mengalihkan bilangan Avogadro-nya, yaitu mol kali bilangan Avogadro. Ini tadi molnya kali bilangan Avogadro, maka kita dapatkan angka 1,505 kali 10⁻²1. Ini jawabannya yang di ini. Itu anak-anakku pembahasan soal SBMPTN tahun 2016 ya, nomor 31 sampai nomor 33 sudah selesai, semoga bermanfaat. Silakan melanjutkan lagi nanti dengan seri berikutnya, yaitu nomor 34 sampai nomor 36. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.